Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Auliatun Nisa. Saya berasal dari kelas 10 MIA 1. Saya akan menjelaskan tentang uang, bank, dan kebijakan moneter. 1. Uang. Uang dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar ataupun perdagangan. Yang dimaksud dengan disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Nilai tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 2. Mudah dibawa kemana-mana. 3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. 4. Tahan lama. 5. Jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan. 5. Bendanya mempunyai mutu yang sama. Dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Untuk melancarkan tukar-menukar atau alat tukar. 2. Untuk menjadi satuan hitung atau pengukur nilai. 3. Untuk ukuran bayaran yang ditunda. 4. Sebagai alat penyimpan nilai. 2. Jenis-jenis uang. Uang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. A. Berdasarkan bahan. 1. Uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam. 2. Uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas. B. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. 1. Uang kartal atau kepercayaan, yaitu mata uang logam dan kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral dan berlaku umum di masyarakat. 2. Uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada rekening giro di bank umum yang pembayaran dengan perantara cek, bilet, giro atau perintah membayar. Jadi uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Berdasarkan nilai, bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya, biasanya tanpa uang logam. 2. Tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya tidak sama dengan nilai nominalnya, biasanya berupa uang kertas. D. Berdasarkan pemakai. 1. Internal value, yaitu kemampuan uang untuk membeli uang atau jasa di dalam negeri. 2. External value, yaitu kemampuan uang untuk ditukarkan dengan uang asing. 3. Teori nilai uang. A. Teori barang. 1. Teori logam atau katalistik menyatakan bahwa uang diterima masyarakat karena bahannya dibuat dari logam yang bernilai tinggi. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith. 2. Teori nilai batas menyatakan bahwa uang yang diterima masyarakat karena adanya keperluan masyarakat akan barang dan adanya kepercayaan terhadap uang. B. Teori nominalisme. 1. Teori perjanjian atau konvensi, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya perjanjian untuk memakai suatu benda dalam pertukaran. Pelopor teori ini adalah Thomas Aquinas. 2. Teori kebiasaan, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena kebiasaan masyarakat menggunakan benda tertentu dalam pertukaran. 3. Teori kenegaraan, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya ketetapan dari pemerintah dalam pertukaran. 4. Teori tuntunan atau klaim, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena ada tuntutan terhadap barang-barang yang dihasilkan masyarakat. Pelopor teori ini adalah J.S. Mill. 5. Teori realisme atau fungsi, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya penilaian terhadap uang yang dapat memudahkan pertukaran. Pelopor teori ini adalah David Hume. C. Teori internal. Teori ini didasarkan pada kemampuan uang untuk ditukarkan dengan jumlah barang atau jasa tertentu. Dalam ekonomi moneter, teori ini disebut juga teori permintaan uang. 1. Teori kuantitas menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi harga barang. Dan sebaliknya.
Hal tersebut dapat dirumuskan secara matematis sebagai yaitu M sama dengan K kali P. M jumlah uang yang beredar, K perbandingan konstan, P harga barang. 2. Teori transaksi. Teori ini dipelopori oleh Irving Fisher yang berpendapat bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar, kecepatan uang beredar atau berpindah tangan, dan jumlah barang yang diperdagangkan. 3. Teori persediaan kas. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Marshall yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang disimpan untuk persediaan kas dari sebagian pendapat masyarakat. Persediaan kas tergantung pada jumlah pendapat dan tingkat suku bangsa di pasar. 4. Permintaan uang dan penawaran uang. A. Permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, permintaan uang untuk spekulasi rendah karena uang telah digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, permintaan uang untuk spekulasi tinggi karena masyarakat tidak tersedia melakukan pembelian surat-surat berharga dan akan memegang uang. Permintaan terhadap uang dipengaruhi oleh motif atau alasan rumah tangga menyimpan uang. Ada 3 motif orang menyimpan uang, yaitu sebagai berikut. 1. Motif transaksi atau transaction motive. Alasan menahan uang didasarkan pada keinginan untuk membiayai transaksi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Motif berjaga-jaga atau precautionary motive. Alasan berjaga-jaga adalah alasan untuk menghadapi keadaan darurat dan hal yang terjadi tanpa diduga. 3. Motif spekulasi, speculative motive. Alasan spekulasi timbul karena adanya keinginan memperoleh keuntungan berdasarkan ramalan dan penghitungan pada masa yang akan datang. B. Penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Jumlah keseluruhan atau kuantitas yang beredar dalam perekonomian memiliki pengaruh yang sangat besar dalam beberapa variabel ekonomi. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang adalah 1. Pendapatan, 2. Tingkat suku bangsa, 3. Selera masyarakat, 4. Harga barang, 5. Fasilitas kredit, 6. Kekayaan yang dimiliki masyarakat. Bank. Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Jenis-jenis bank. Pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikannya, bentuk hukum, dan organisasinya. A. Jenis bank menurut fungsinya. 1. Bank sentral, 2. Bank umum, 3. Bank perkreditan rakyat atau BPR, dan yang keempat bank syariah. Jenis B. Jenis bank menurut kepemilikannya. 1. Bank milik negara, 2. Bank milik swasta, 3. Bank koperasi. C. Jenis bank menurut bentuk hukumnya. 1. Bank berbentuk perseorangan terbatas, 2. Bank berbentuk firma, 3. Bank berbentuk badan usaha perseorangan, 4. Bank berbentuk koperasi. D. Jenis bank menurut organisasinya. 1. Unit banking, 2. Blanco banking, 3. Correspondence banking. Yang terakhir, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.